Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya harapkan kita boleh mempersiapkan hati kita supaya firman Tuhan itu dapat kita simpan dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus akan memimpin acara Menerima hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, kami semakin dewasa rohani, kami semakin boleh mengerti akan isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik menerima yang akan kita pelajari hari ini adalah Tuhan mengerti maksud hati. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Tuhan mengerti maksud hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata di mana dalam sebuah keluarga Kristen yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Orang tua ini begitu bertanggung jawab mendidik secara rohani putranya yang berusia 5 tahun dan selalu diajarkan untuk berdoa di dalam melakukan sesuatu. Anak ini diajarkan ketika akan berangkat sekolah, dia berdoa, Tuhan pimpin supaya aku bisa mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah. Ketika dia akan tidur, dia diajari doa oleh orang tuanya, Tuhan tolong jaga saya supaya saya tidur dengan nyenyak. Kemudian ketika dia akan makan, orang tuanya mengajari sekali lagi kepada anak laki-lakinya ini, Tuhan berkati makanan ini. Jadi demikian berulang-ulang si orang tua mengajarkan anaknya sehingga secara tidak sadar doa itu menjadi dihafal. Sudah hafal di dalam pikiran dari anak yang berusia 5 tahun ini. Karena seringkali diulang-ulang dan seringkali dipraktekkan. Nah, pada suatu hari kedua orang tuanya ini mengajak si anak laki-laki yang berusia 5 tahun ini menengok ke peternakan kuda. Ya, karena kebetulan anak laki-laki ini suka sekali akan kuda. Jadi orang tuanya mengajak ke peternakan kuda yang ada di suatu desa di kaki gunung. Nah, ketika dia mendekati peternakan kuda bersama orang tuanya, si anak ini melihat ada seekor kuda yang baru saja dijinakkan, itu sedang makan rumput di bawah sebuah pohon. Tetapi rupa-rupanya si kuda itu tidak tahu bahwa di atas pohon itu ada sarang lebah. Si kuda itu asik sekali makan rumput dan dia mulai bergeser sedikit demi sedikit, semakin dekat dengan pohon itu, semakin dekat dengan sarang lebah itu. Sehingga lebah itu merasa terganggu, lalu segerombolan lebah terbang ke kuda itu dan dia menyengat ke bagian yang paling sensitif sehingga menimbulkan rasa sakit yang sangat dan menimbulkan kepanikan pada si kuda ini. Sehingga kuda itu meringkik dengan keras, kemudian mengangkat kedua kakinya, lalu berlari liar seperti seekor kuda gila.
karena rasa sakit yang begitu sangat yang diderita karena sengatan dari lebah itu. Nah, kebetulan kuda itu berlari kencang menuju kepada si anak laki-laki yang sedang memandang kuda itu dari jauh. Jadi kalau sampai kuda itu menubruk si anak laki-laki, itu pasti akan paling tidak terluka parah atau akan meninggal. Karena kuda itu begitu cepat, dia seperti gila, tidak bisa dikendalikan, sehingga karena ketakutan si anak laki-laki itu berdoa pada Tuhan, Tuhan berkati makanan ini. Tapi ajaib sekali ketika si kuda itu semakin mendekat pada si anak laki-laki ini, seperti ada sebuah tangan yang membelokkan arah lari kuda, sehingga kuda itu tidak berlari lurus ke depan, tetapi dia membelok ke kanan, sehingga selamatlah si anak laki-laki itu. Sebenarnya doa dari si anak laki-laki itu salah, karena semestinya dia berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya dan lindungi saya. Tetapi dia karena secara refleks, dia dalam keadaan ketakutan, dia ingat pada doa yang dia hafal di dalam pikirannya, secara otomatis dia katakan, Tuhan berkati makanan ini. Tetapi Tuhan mengerti maksud hati daripada si anak. Sekalipun kita itu salah mengucapkan, tapi Tuhan tidak pernah salah tentang mengerti maksud hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah merupakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha tahu. Dia tahu apa kebutuhan kita, dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Sekalipun kita salah mengucapkan, tapi Tuhan tidak pernah salah menjawab doa kita. Nah, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139 ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi ketika kita belum mengeluarkan perkataan saja, Tuhan sudah tahu maksud hati kita. Memang Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut bahwa perlindungan Allah itu begitu sempurna, pemeliharaan Allah itu begitu sempurna. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun mungkin anak laki-laki itu salah mengucapkan doanya, tapi Tuhan tidak pernah salah dalam mengerti maksud hati dari anak laki-laki itu. Firman Tuhan juga menyebutkan dalam Matius 6 ayat yang ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi bahkan sebelum kita minta kepada Tuhan, Tuhan itu mengerti apa yang kita perlukan. Sama seperti anak laki-laki tadi, Tuhan mengerti bahwa anak laki-laki ini perlu perlindungan dari terjangan, dari kuda liar yang seperti gila, karena sengatan lebah yang menyakitkan, yang membuat tidak terkendali si kuda liar tersebut. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mempercayakan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan, itu adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah untuk melindungi kita. Tuhan tidak pernah salah untuk menjawab keperluan kita. Tuhan tidak pernah salah mengartikan maksud hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan selalu mengerti maksud hati daripada kami Tuhan. Sekalipun mungkin kami salah mengucapkan, tetapi Tuhan mengerti semuanya. Mungkin kami sebelum mengeluarkan perkataan, Tuhan juga mengerti maksud hati kami. Tuhan mengerti apa yang kami perlukan sekalipun kami tidak mengatakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berbahagia mempunyai Tuhan, dan kami sungguh berbahagia karena mempunyai Allah yang mampu
memelihara kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.